Sobat Ngupas dimanapun berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Ngupas Budoro Sopajak saking Telatah Sukawati, podcastnya KP2KP Sragen. Kali ini saya Nadia akan ditemani oleh Ibu Kepala KP2KP Sragen, ada Ibu Ani di samping saya. Halo Bu, selamat datang Bu. Halo juga Mbak Nadia, terima kasih sudah mengundang saya kembali di terima kasih acara. Juga sudah menemani saya lagi. Okay. Gimana Bu kabarnya Bu hari ini? Baik, sehat Mbak Nadia. Ya Mbak Nadia? Sehat juga Bu. Semangat. Iya, semangat nih, sudah siap. Semangat berjumpa kembali dengan Sobat Ngupas. Betul ini sekali. Iya. Kira-kira kita kali ini mau membahas apa nih Bu di Ngupas ini Bu? Oke. Ini Ngupas episode yang ke-9. Iya, mana deh ya? Betul. Sudah episode ke-9. Iya, tidak terasa ya kita Iya. sudah menginjak episode 9. Nah, mungkin Sobat Ngupas yang baru pertama kali ya ikut menyaksikan acara podcast kita nih ya, ketinggalan episode-episode sebelumnya, mungkin bisa langsung aja ya klik channel YouTube kita. Iya, betul. Langsung meluncur aja. Meluncur ya, langsung nanti bisa berjumpa dengan Mbak Nadia nih ya, sebagai host tetap kita ini. Oke, kali ini ngupas, ini kan kita akan sedikit ya mengupas atau kita berbincang atau kita membahas tentang instansi pemerintah. Wah, instansi pemerintah ini apa ini nih? Mau bahas sedikit apa banyak nih Bu? Ya sedikit banyak lah. Pokoknya sobat ngupas paham ya Bu. Iya, gitu. Oke. Mengenai instansi pemerintah. Betul, tentunya terkait dengan kewajiban perpajakan ya dari instansi betul. pemerintah. Instansi pemerintah itu ternyata ada kewajiban perpajakannya juga Bu. Betul. Enggak cuman wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan aja enggak ya Bu? Iya, betul. Oke, Mungkin Sobat Ngupas selama ini mungkin lebih awam itu ya, atau mungkin lebih paham atau lebih banyak mendengar tentang kewajiban atau wajib pajak orang pribadi atau badan. Mungkin Sobat Ngupas sendiri itu sudah memiliki NPWP sebagai wajib pajak orang pribadi. Iya. Nah, ternyata instansi pemerintah pun itu juga mempunyai hak dan kewajiban terkait perpajakannya. Iya. Boleh dijelaskan dulu nih Bu ke Sobat Ngupas, instansi pemerintah itu apa sih Bu? Maksudnya gimana? Oke ya Mbak Nadia, baik. Sebelum kita kupas lebih lanjut ya mengenai kewajiban perpajakan dari instansi pemerintah, mungkin kita flashback ke belakang sedikit ya. Kalau sebelumnya mungkin ada beberapa Sobat Ngupas yang belum pernah mendengar ya apa itu instansi pemerintah. Kalau sebelumnya mungkin lebih familiar ya dengan bendahara pemerintah. Kalau bendahara pemerintah mungkin ada Sobat Ngupas yang mungkin juga sudah pernah berrelasi nih dengan bendahara gitu ya, sebagai rekanan dari ada proyek pemerintah. Nah, di Peraturan Menteri Keuangan nomor 231 itu tahun 2019 ya, istilah bendahara pemerintah itu diubah menjadi instansi pemerintah. Oke, jadi sejak tahun 2019 ya, dengan adanya Peraturan Menteri Keuangan nomor 231. Nah, PMK 231 ini diubah kembali terakhir dengan PMK 59 tahun 2022. Nah, PMK 59 ini sebenarnya adalah turunan dari aturan dari Undang-Undang HPP, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ya. Kemarin-kemarin sudah kita kupas juga ya di episode sebelumnya mengenai Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Nah, PMK 59 ini salah satu turunannya dari undang-undang itu ya. Nah, di situ mengatur mengenai hak dan kewajiban dari instansi pemerintah. Nah, di PMK 59 ini didefinisikan pengertian instansi pemerintah. Itu adalah instansi pemerintah pusat, kemudian instansi pemerintah daerah, dan ada juga instansi pemerintah desa. Nah, yang sebelumnya ini, yang desa ini mungkin belum disebut ya di aturan sebelumnya. Nah, di PMK 59 itu juga menjadi bagian dari instansi pemerintah. Jadi tadi ada instansi pemerintah pusat, instansi pemerintah daerah, betul. Dan ada
kepada instansi pemerintah desa. Ya, jadi instansi pemerintah ini mulai dari pusat sampai ke desa. Karena sekarang desa pun juga mengelola keuangan mengelola anggaran. Nah, instansi pemerintah ini tentunya adalah yang menyelenggarakan kegiatan pemerintahan, ya kan, dan juga mempunyai tanggung jawab dan kewenangan penggunaan anggaran. Iya, seperti itu. Jadi pengertiannya dari instansi pemerintah. Kita tadi udah belajar tentang pengertian instansi pemerintah, kemudian kalau hak dan kewajiban perpajakannya apa aja nih Bu? Oke, ini kita bahas dari mana dulu? Kita mulai masuk ya, tadi sudah ada pengertian dari instansi pemerintah. Nah, kita menginjak ke aspek perpajakannya ya. Nah, karena tadi sudah disampaikan bahwa instansi pemerintah ini mempunyai kewenangan penggunaan anggaran. Nah, tentunya di situ ada pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah tersebut ya, baik pusat, daerah maupun desa. Nah, tentunya ada pengeluaran-pengeluaran yang dibiayai dari APBN atau APBD. Nah, di situ melekat ada hak dan kewajiban perpajakannya, Mbak Nadia. Jadi setiap instansi pemerintah tersebut melakukan, istilahnya kita belanja ya. Jadi kayak kita kalau belanja aja lah. Nah, pemerintah itu juga melakukan belanja ya. Nah, belanja pemerintah itu kalau kita klasifikasikan secara garis besarnya ada 3. Ada belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal. Nah, jadi ini tergantung nih kepada jenis belanja atau pengeluaran apa yang dilakukan oleh instansi pemerintah tersebut. Seperti itu. Jadi setiap melakukan belanja atau setiap melakukan pengeluaran, nah di situ ada aspek perpajakannya ya. Jadi ada objek pemotongan atau pemungutan pajak. Seperti itu. Kan kita sudah membahas tentang pengertian instansi pemerintah itu apa ya Bu ya. Sekarang kita lanjut ke bahasan berikutnya mengenai aspek perpajakan yang harus dipenuhi oleh instansi pemerintah. Oke, Mbak Nadia. Ini langsung ya, langsung. Setelah pengertian langsung ke aspek perpajakannya ya. Langsung aja ya Bu. Oke, ya. Tentunya kewajiban dari instansi pemerintah yang pertama adalah mendaftarkan diri ya untuk memperoleh nomor pokok wajib pajak. Mendaftarkan diri ini di KPP atau KP2KP ya, tempat di mana instansi pemerintah tersebut berkedudukan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Nah, misalnya instansi pemerintah itu berada di Kabupaten Sragen, nah itu nanti mendaftarkannya bisa di kantor pelayanan pajak pertama Karanganyar atau bisa di tempat kita di KP2KP Sragen. Nah, setelah itu setelah memiliki nomor pokok wajib pajak, nah tentunya ada kewajiban selanjutnya ya yang melekat dengan NPWP tersebut. Nah, apa itu Bu? Oke, NPWP kan sarana untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Nah, setelah memiliki NPWP, instansi pemerintah tersebut mempunyai kewajiban nih untuk melakukan pemotongan atau pemungutan pajak yang terutang setiap melakukan belanja. Nah, istilahnya belanja ini ya, atau melakukan pengeluaran atas pembelanjaan barang atau jasa tadi, ada belanja barang, ada belanja modal ataupun belanja pegawai. Nah, tergantung nih nanti jenis belanjanya itu apa. Nah, di situ melekat kewajiban pemotongan atau pemungutan pajaknya. Nah, setelah melakukan pemotongan atau pemungutan, tentunya adalah melakukan penyetoran ya. Setelah dipotong, dipungut dari rekanan atau dari pihak yang berhadapan dengan instansi pemerintah tersebut, kemudian dilakukan penyetoran, dan yang tidak kalah pentingnya nih ya adalah membuat bukti. Bukti potong atau bukti pungut. Nah, itu sebagai bukti atau pegangan dari pihak yang bertransaksi tersebut bahwa dia sudah dipotong atau dipungut nih atas transaksinya kepada instansi pemerintah tersebut gitu. Dan yang terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah melaporkannya. Jadi melaporkan setiap pemotongan atau pemungutan yang dilakukan atas belanja atau pengeluaran dari instansi pemerintah tersebut. Secara garis besarnya seperti itu, Mbak Nadia. Daftar, kemudian potong dan pungut,
kemudian disetorkan ke kas Disetor. negara. Jangan lupa untuk membuat bukti potong atau bukti punggutnya juga. Dan yang terakhir yang penting juga nih ya Bu ya, untuk laporan ya Bu Iya, ya. tentunya tetap harus dilaporkan Iya, ya betul. setiap hal yang dilakukan oleh instansi pemerintah ini sehingga tercatat atau terrecord di Direktorat Jenderal Pajak. Seperti itu. Kemudian kalau untuk jenis pajaknya itu apa aja Bu yang dikenakan kepada instansi pemerintah itu? Jenis pajak ya. Kita mengenal banyak jenis pajak nih ya Mbak Nadia ya. Mungkin Sobat Ngupas sendiri sudah menghadap pajak itu berbagai macam jenisnya Iya, ya. banyak. Ada PPh pasal 21, 21, pasal 22, 23, 25, Ya, 4 ayat 2. 4 ayat 2. Itu sebenarnya apa aja sih gitu ya. Ya, sebenarnya kalau untuk instansi pemerintah sama juga jenis pajaknya. Mungkin ini tergantung dari jenis belanjanya apa itu tadi ya. Mungkin kita satu-satu dulu nih ya, boleh, kita Bu. kupas dulu. Jadi dari jenis pajak apa dulu nih Mbak Nadia, monggo. PPh pasal 21 PPh dulu pasal mungkin, Bu. 21. Oke, PPh pasal 21 ini diatur, kenapa disebut PPh pasal 21? Karena diaturnya di pasal 21 Undang-Undang PPh gitu ya Mbak Nadia ya. Nah, jadi untuk instansi pemerintah itu juga ada kewajiban untuk melakukan pemotongan PPh pasal 21 atas belanja pegawai nih. Misalnya instansi pemerintah tersebut melakukan pembayaran gaji, atau tunjangan yang melekat pada gaji atau honorarium kepada para pegawai negeri yang ada di instansi tersebut. Nah, seperti itu. Kemudian juga selain kepada PNS juga mungkin non PNS ya atas honornya yang diterima. Nah, itu dikenakan PPh pasal 21. Itu Iya. kalau tarifnya itu beda-beda. Tarifnya beda-beda ya, tergantung nanti jenis penghasilan yang diterima. Ya, nah selain itu juga ada yang bukan pegawai dari instansi tersebut, misalnya mengundang narasumber Iya, nih Bu, dari misal ada luar. narasumber gitu. Iya, mengundang narasumber untuk kegiatan workshop atau apa seminar. Nah, itu juga ada pengenaan atau pemotongan PPh pasal 21 atas honorarium yang diberikan kepada narasumber tersebut. Nah, secara garis besar itu Mbak Nadia, nanti mungkin lebih detail, lebih rinci cara menghitung pasal 21 itu bagaimana, kan banyak itu ya pengenaan pajak pasal 21-nya. Mungkin nanti kita dibahas di satu sesi tersendiri. Spesial ya. Spesial edition khusus membahas pemotongan PPh pasal 21 oleh instansi pemerintah seperti itu. Itu untuk PPh pasal 21. Kemudian untuk itu penyetoran pajaknya kalau PPh pasal 21 paling lambatnya tanggal berapa nanti itu Bu? Kalau penyetoran paling lambat tanggal 10 ya, Oh iya, tanggal bulan 10 berikutnya. Tuh, ya. Jadi misalnya masa, kita mengenal masa ya, masa September, nanti ada pembayaran atau belanja atas pegawai, nah nanti disetor paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, itu bulan Oktober. Seperti itu contohnya. Siap Bu. Tadi udah bahas PPh pasal 21. Kita lanjut ke berikutnya PPh pasal 22. Ini sampai pasal berapa? Oke, baik Sobat Ngupas. Nah, ada lagi nih jenis pajak PPh pasal 22. Ini yang sering dan tidak pernah lepas juga dari instansi pemerintah nih. Pasti adalah karena pasti ada belanja atau pengeluaran atas barang. Nah, jadi PPh pasal 22 ini adalah pemungutan pajak atas belanja atau pengeluaran yang dilakukan oleh instansi pemerintah atas pembelian barang. Iya, seperti itu. Jadi secara umumnya atas pembelian barang itu dikenakan PPh pasal 22. Belanja barang itu contohnya apa aja nih Mbak Nadia? Misalnya ada belanja ATK, alat tulis kantor gitu kan. Iya, atau mungkin belanja terkait pakaian dinas. Nah, itu kan barang ya. Nah, itu dipungut PPh pasal 22. Tarifnya 1,5% Mbak Nadia ya, bagi para wajib pajak atau yang menjadi rekanan yang ber-NPWP. Nah, kalau tidak ber-NPWP tarifnya beda ya ternyata ya. Iya, pasti lebih tinggi ya, lebih tinggi menjadi 3%. Iya, tarifnya lebih tinggi 3% bagi rekanan yang
tidak ber-NPWP. Nah, namun tidak semua belanja barang itu dikenakan PPh pasal 22, ada juga yang tidak dipungut. Artinya tidak dipungut itu ya artinya dibayar sendiri nih oleh pihak yang bertransaksi atau wajib pajak yang menjadi rekanan. Bukan berarti bebas nih ya kalau yang tidak dipungut. Pengecualian, betul. Nah, apa yang dikecualikan dari PPh pasal 22 itu ada belanja barang yang jumlahnya tidak melebihi dari 2 juta. Oke, berarti maksimal 2 juta. Betul, 2 juta tidak termasuk PPN ya, dan bukan merupakan pembayaran yang terpecah-pecah. Jadi supaya nggak dipungut PPh pasal 22 nih dipecah-pecah nih ya, harusnya 3 juta jadi 1,5 seperti itu. Bukan yang seperti itu yang dikecualikan. Nah, kemudian ada lagi juga jika rekanan tersebut mempunyai surat keterangan. Surat keterangan apa surat itu? Keterangan bahwa rekanan tersebut adalah wajib pajak PPh OP UMKM. Oh iya. Itu surat keterangannya bisa didapat di KTP ya? Online. Oh, di DJP Online ya. Online bisa. Oke. Nah, kemudian yang ketiga, jika belanja itu menggunakan kartu kredit pemerintah, itu juga dikecualikan dari pemungutan PPh pasal 22. Jadi pemerintah juga punya kartu kredit. Iya, oke. Nah, yang selanjutnya yang dikecualikan adalah ini hal yang baru yang diatur di PMK 59 Mbak Nadia. Di PMK sebelumnya itu belum diatur atas belanja instansi pemerintah yang melalui uang persediaan atau UP. Oh, gitu. Ya, melalui UP dan kemudian melalui sistem informasi pengadaan. Nah, itu karena pajaknya sudah dipungut oleh pihak lain yang ditunjuk. Oke, baik. Itu nanti ada aturan lebih lanjutnya mengenai pihak lain yang ditunjuk untuk melakukan pemungutan atau pemotongan itu pihak lain siapa aja sih? Contohnya itu sebenarnya melalui marketplace seperti itu kan ada misalnya kalau kita mengenal marketplace kan sama ini kita mengenal ada Shopee atau Tokopedia seperti itu. Nah, seperti itu juga dikecualikan dari pemungutan PPh pasal 22. Oke, baik Bu. Tadi kita sudah bahas mengenai PPh pasal 21, pasal 22, lanjut ke pasal 23 pasti ya. Oke, kita lanjut ke jenis pajak berikutnya, ada PPh pasal 23. Oke. Nah, ini PPh pasal 2 dikenakan atas apa ini ya? Betul. Nah, atas belanja atau pengeluaran yang dilakukan oleh instansi pemerintah atas belanja jasa. Oke, jasa. Kalau tadi barang pasal 22, sekarang jasa pasal 23. Jasa itu apa aja ya? Jasa itu bisa misalnya jasa pemeliharaan, kan? Satu instansi kan mungkin nggak lepas juga ya dari ada jasa pemeliharaan AC, kemudian pemeliharaan printer, inventaris, pemeliharaan bangunan, gitu kan? Nah itu dikenakannya, dipotongnya PPh pasal 23. Nah, dengan tarifnya? Dengan tarifnya 2%. Oke, 2%. Ya, untuk rekanan yang sudah memiliki nomor pokok wajib pajak. Nah, jika tidak ber-NPWP, tarifnya lebih tinggi juga nih. Lebih tinggi jadi juga. 4% gitu ya. Nah, selain tadi ada jasa, juga ada sewa. Sewa. Ya, sewa itu terkait penggunaan harta ya. Tidak termasuk sewa bangunan ya, Mbak Nadia. Beda lagi beda. Ya. Nah, sewa ini contohnya misalnya suatu dinas atau instansi pemerintah itu melakukan sewa printer, bisa kan ya, atau mungkin ada sewa peralatan lain yang tidak dipunyai dan itu dibelanjakannya dengan sewa dari pihak ketiga, atau sewa kendaraan, mungkin kendaraan dinas bisa. Sama ya Bu ya, tarifnya 2%. Sama, ya. betul. Itu PPh pasal 23. Lanjut ke apa lagi nih Bu? Ada lagi nggak ya Mbak Nadia ya? Masih ada lagi nggak Bu? Banyak juga ya. Jadi instansi pemerintah ini harus ini ya, maksudnya banyak juga ya jenis pajaknya yang harus dipotong, harus dipungut. Betul. Ya itu tadi karena belanjanya itu banyak banget ya di jenis belanjanya juga. Nah selanjutnya ada juga PPh, masih PPh ini ya. Masih PPh. PPh final. PPh final. Pasal 4 ayat 2. Wah, itu disebut di pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPh. Nah, itu atas apa aja nih? Iya, atas apa aja, Bu? Oke, kalau final pasal 4 ayat 2 itu
pembayaran atas sewa tanah sewa. atau bangunan. Oh iya, beda ya Bu ya sama yang pasal kalau tadi 23. tanah dan bangunan itu bukan pasal 23, tapi pengenanya di pasal 4 ayat 2 adalah bersifat final. Ya. Kemudian ada juga pengalian hak atas tanah atau bangunan. Misalnya nih instansi pemerintah melakukan pembelian tuh kan, tanah atau pengadaan tanah atau bangunan. Nah, itu juga dikenakan PPh final pasal 4 ayat 2 ya. Nah, tapi ada yang dikecualikan nih kalau untuk pengalian tanah dan bangunan. Nah, pengecualiannya adalah yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi yang penghasilannya di bawah penghasilan tidak kena pajak dan nilai transaksinya di bawah 60 juta. Nah, itu dikecualikan dari pengenaan PPh final atas pengalian atas tanah dan atau bangunan. Oke, kemudian ada lagi juga objek PPh final 4, pasal 4 ayat 2 hadiah undian. Oh, hadiah undian nih, iya. Jika suatu instansi pemerintah mengadakan undian, nah pemenangnya yang biasanya kalau di TV itu ya tidak termasuk pajak. Ini belum termasuk pajak Iya, gitu belum ya. termasuk Itu pajak. ada pengenaan PPh final. Iya. Itu termasuk. Nah, kemudian ada juga jasa konstruksi. Oh iya, jasa konstruksi. Jika instansi pemerintah tersebut melakukan belanja modal ya atas pembangunan suatu gedung atau bangunan, nah itu menggunakan jasa konstruksi itu dikenakan PPh final. Oh iya, pasal 4 ayat 2. Pasal 4 ayat 2. Nah, juga ada juga masih ada lagi, Bu? Satu lagi. Satu lagi ya. Jika instansi pemerintah itu berhadapan dengan wajib pajak orang pribadi yang mempunyai peredaran bruto tertentu ya atau dia dikenakan PPh final. Ya, sesuai dengan PP 23 ya. Nah, itu pengenaan pajaknya adalah PPh final. Setengah persen. 0,5%. Tapi WP-nya harus menunjukkan surat keterangan. keterangan. Iya, seperti itu. Itu mungkin Mbak Nadia kurang lebih ya. Iya. Tadi kita udah bahas PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, dan PPh pasal 4 ayat 2. Masih ada lagi Bu yang lainnya? Kalau PPh mungkin ada juga sih sebenarnya, tapi mungkin jarang ya instansi pemerintah. Misalnya PPh pasal 15 itu juga ada kan, penghasilan diterima oleh perusahaan pelayaran penerbangan. Nah, kemudian pasal 26 pun juga ada bagi wajib pajak luar negeri, gitu kan, dipotongnya bukan PPh pasal 21 tapi pasal 26. Nah, itu seperti itu gambaran umumnya Mbak Nadia terkait jenis pajak PPh. Satu lagi penting ini ya Bu ya. Ya, satu lagi yang ini juga instansi pemerintah nggak pernah lepas juga dari jenis pajak satu ini ya. Apa itu? Jeng-jeng. Ada pajak pertambahan nilai. PPN ya. PPN, betul. Nah, PPN ini dia lebih selalu melekat sih, sebenarnya di setiap belanja atau pengeluaran yang dilakukan oleh instansi pemerintah. Pasti ada PPN-nya, entah itu belanja barang atau jasa. Sepanjang itu tidak tertang PPN ya, barang kena pajak atau jasa kena pajak. Nah, di situ instansi pemerintah wajib melakukan pemungutan PPN, pajak pertambahan nilai. Iya. Itu tentang PPN. Dengan tarifnya sekarang? Tarifnya 11%. Betul. Kemarin ini ya. Sebelumnya mungkin Sobat Ngupas untuk tarif PPN lebih 10% ya. Nah, kemarin sudah kita bahas juga nih di di episode sebelumnya ya. Kita bahas di episode 8 kan tentang klaster PPN ya itu Mbak Nadia. Iya. Jadi tarif PPN sejak 1 April 2022. Nah, ini berubah dari 10% menjadi 11%. Sama, instansi pemerintah pun juga memungut PPN sebesar 11%. Seperti itu. Ini yang PPN ada satu lagi kayaknya yang poin penting juga yang kita perlu sampaikan ke Sobat Ngupas ini, mungkin perubahan terkait PPN ya. Kalau apa tuh Bu? Selain tarif menjadi 11%, nah juga pemungutannya yang sebelumnya instansi pemerintah itu memungut PPN dan menyetorkannya sebelumnya atas nama rekanan, menggunakan NPWP rekanan mulai 1 April 2022 penyetorannya menggunakan NPWP dari instansi pemerintah. Iya, itu poin pentingnya.
Berarti nggak pakai NPWP rekanan lagi Betul. ya Bu ya? Untuk jenis PPN ya. Iya, jenis PPN. Kalau jenis pajak lainnya sih tetap tidak berubah. Oke, siap Bu. Kalau untuk PPN ini apakah semua transaksi itu dipungut PPN atau bagaimana Bu? Oh iya, enggak juga sih Mbak Nadia. Sama dengan PPh Pasal 22 tadi, Iya. ada juga pengecualiannya yang tidak dipungut oleh instansi pemerintah, namun disetor sendiri oleh rekanannya. Bukan berarti terus sudah disetor nih ya PPN-nya. Tetap, tapi disetornya dilakukan sendiri oleh rekanan. Jadi sama atas belanja atau pengeluaran yang nilainya tidak lebih dari 2 juta. Itu juga tidak dipungut PPN oleh instansi pemerintah. Nah, sama seperti itu. Berarti kalau instansi pemerintah itu untuk cari rekanannya yang sudah ber-PKP atau gimana Bu? Yang sudah sebagai PKP? Atau? Iya, sebenarnya wajib ya untuk setiap rekanan atau yang bertransaksi dengan instansi pemerintah itu wajib juga sih selain ber-NPWP tentunya ya juga dia dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Nah, atas transaksi dengan instansi pemerintah tersebut, pengusaha kena pajak juga wajib membuat faktur pajak nih. Nah, ya kan, faktur pajak bukti pemungutan PPN dan dibuat pada saat tagihan kepada instansi pemerintah tersebut. Iya, seperti itu. Kita tadi sudah bahas banyak hal ya Bu ya, sudah panjang kali lebar. Ada PPh pasal 21, ada PPh pasal 22, ada PPh pasal 23, PPh pasal 4 ayat 2 dan ada PPN. Itu jenis pajak yang paling sering Iya, ditemuin lah oleh instansi pemerintah. Selain instansi pemerintah itu kan tadi di awal selain memotong dan memungut dan membayar menyetorkan pajaknya, yang nggak kalah penting ada laporan SPT juga ya Bu ya. Iya. Laporan SPT masa nih yang Iya. mungkin lupa gitu ya Bu, ya. Atau gimana udah bayar udah setor Iya, lupa. pokoknya sudah bayar atau setor aja gitu ya. Iya, memang ini hal yang mungkin belum dilakukan ya, karena mungkin juga kita sadari juga ini kan lebih ke bendera pengeluaran ya mungkin ya yang sangat berhubungan dengan kewajiban pajak ini sudah segitu banyak pekerjaannya gitu kan, mungkin tidak sempat gitu kan untuk melapor, apalagi untuk membuat bukti potong pungut. Nah, sebenarnya ini satu hal yang tidak kalah penting sebelum kita instansi pemerintah tersebut melaporkan dalam SPT masanya adalah pembuatan bukti potong atau pungutnya. Oke. Ya, seperti itu. Jangan lupa ini ya, Iya, saya. jangan lupa juga tadi. Pesen ya. Gitu. Nah, pembuatan bukti potong atau pungutnya gimana nih, Mbak Iya Bu, Nadia? caranya Ya. gimana nih Bu? Sekarang mulai sebenarnya sudah 1 September ya tahun 2021 ya untuk instansi pemerintah pembuatan bukti potong atau pungut itu melalui aplikasi yang namanya aplikasi e-Bupot. Oke, Ya, e-Bupot. e-Bupot. Pasti elektronik nih. Iya. Iya, itu kan elektronik ya. Nah, di aplikasi e-Bupot itu kita mengenal ada SPT masa unifikasi Mbak Nadia. Nah, artinya unifikasi itu uni 1 ya, uni gitu kan. Nah, artinya tadi kan jenis pajaknya banyak nih, Iya. PPh pasal 21, 22, 23. Itu masing-masing jenis pajak kan dibuat bukti potong, bukti pungut dan kemudian dilaporkan dalam SPT masa terpisah-pisah ya. Nah, dengan adanya aplikasi e-Bupot ini itu semua dijadikan satu dalam satu aplikasi. Jadi lebih simpel Lebih simpel ya, dan semuanya langsung ini langsung masuk gitu ya dalam aplikasi DJP gitu kan. Kalau sebelumnya mungkin ada beberapa instansi pemerintah yang menggunakan aplikasi ISPT. Iya, Nah, kalau sekarang kan ini kan berbasis web, jadi benar-benar real time gitu ya, mana dia nggak perlu kita menginstall aplikasi, kemudian melakukan update gitu kan. Nah, ini semuanya sudah berbasis web, tinggal bendahara instansi pemerintah tersebut mengakses melalui DJP online. Oh, di DJP Iya, online. di DJP online. Nah, di situ ada menu pelaporan. Nah, diklik aja ada SPT masa unifikasi. Di menu pelaporan klik pra pelaporan. Pelaporan. Nah, kemudian di situ. Nah, di aplikasi e-Bupot ini sudah disediakan
dari pembuatan bukti potong atau pungut. Jadi instansi All in pemerintah one. betul, instansi pemerintah nggak perlu membuat bukti potong atau pungut yang kayak apa ya, kadang manual, soalnya kita harus ngetik sendiri. Itu semua sudah disediakan di aplikasi tersebut. Nah, jadi meminimalisasikan kekeliruan juga Mbak Nadia. Iya. Bisa buat kode billing juga ya Bu ya di situ Betul, ya? di situ sudah jadi satu semuanya dari pembuatan bukti potong, pungut, kemudian kita mau melakukan penyetoran, tinggal di situ ada pembuatan kode billing. Ya, jadi tidak salah nih jadi pajak. Benar, Jadi biasanya. biasanya kan ini instansi pemerintah salah gitu ya, Iya. entah mungkin salah tulis atau mungkin salah memang salah pencet. Jadi harus melakukan pemindah bukuan ya, cukup banyak juga ya pemindah bukuan di kita ya mana dia ya, karena kesalahan tulis salah jenis pajak atau salah setor itu. Nah di situ semua sudah disediakan di aplikasi eBupot. Nah tujuannya kan untuk sebenarnya memudahkan sobat ngupas juga Iya, nih pastinya ya, ya, Bu, pastinya tujuannya dari Direktorat Jenderal Pajak tentunya untuk kemudahan dan juga efisien juga sih, dari sisi waktu kan nggak perlu harus lapor ke kantor pajak dari manapun, kapanpun, Iya, dimanapun ya. dimanapun seperti itu. Oke Bu, tadi kita sudah bahas tentang SPT Masa dan eBupot unifikasi ya Bu Iya. ya. Kemudian untuk jatuh tempo pelaporannya itu kapan ya Bu ya? Oke, ada jatuh temponya ya Mbak Nade ya. Untuk pembayaran juga ada jatuh temponya Oh, ya. iya, pembayaran juga Jadi ada. untuk ada dua mekanisme nih, misalnya instansi pemerintah melakukan pengeluaran menggunakan mekanisme UP. Nah, itu jatuh tempo pembayaran itu paling lambat 7 hari Oh iya, setelah 7 hari. pembayaran ya. Kemudian kalau menggunakan mekanisme LS itu pada hari yang sama. Oh, Nah, iya. itu langsung disetorkan. Kemudian jatuh tempo pelaporan tanggal 20 bulan berikutnya. Oh, iya. Ya, menggunakan tadi SPT Masa Unifikasi. Ya. Oke siap Bu. Kalau misal nih Bu, kan saking sibuknya ya Bu ya, banyak pekerjaan, terus telat lapor nih Bu, apakah ada dendanya? Waduh, ngomongin denda wah enak gitu ya. Iya Mbak Nadia, jadi untuk instansi pemerintah memang tetap ada sanksinya ya kalau untuk keterlambatan pelaporan. Untuk SPT Masa, tadi kan paling lambat tanggal 20 nih ya bulan berikutnya. Nah untuk SPT Masa pasal 21, pasal 22, 23 dan PPA final itu ada sanksinya berupa denda sebesar 100.000 per masa. Oh 100.000 per masa. Kalau untuk PPN, nah ini lumayan banyak, dendanya 500.000 setiap masa pajak. Iya. Nah, jadi memang tetap ada sanksinya ya atas keterlambatan pelaporan. Oke betul. Tapi kalau PPN itu paling lambat laporannya akhir bulan berikut, betul. Iya. Oke Bu. Mungkin sebelum lanjut ke pertanyaan selanjutnya bisa diminum dulu ya Bu. Oke, makanya sampai lupa nih. Baik, terima kasih. Iya. Oke, tadi kita udah bahas banyak hal ya Bu ya mengenai apa jenis pajak yang dikenakan apa aja, terus cara laporannya gimana, seperti itu. Nah, oke baik nih Bu, terakhir nih Bu, apa pesan dan harapan Bu Anik untuk apa instansi pemerintah di Kabupaten Sragen? Oke, ya Mbak Nadia. Bagi Sobat Ngupas yang menyaksikan podcast kita ya kan, yang juga sebagai bendara dari instansi pemerintah, tentunya kami mengucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya ya atas pelaksanaan kewajiban perpajakannya selama ini, yang juga memberikan kontribusi yang sangat besar ya dari penerimaan pajak dari sektor instansi pemerintah ya. Dan juga jangan lupa ya untuk tertib gitu kan ya dalam melakukan baik penyetoran maupun pelaporannya. Nah, kemudian untuk harapan ya tentunya kami berharap dengan adanya podcast ini itu bisa menambah pengetahuan dari para sobat ngupas ya kan mengenai kewajiban perpajakan dari instansi pemerintah dan tentunya juga meningkatkan kepatuhan ya baik pembayaran maupun pelaporannya
Seperti itu Mbak Nadia. Oke, baik Bu. Terima kasih banyak Bu Ani. Sama-sama. Ya, sudah menemani saya untuk mengupas di Iya. sini. Luar biasa sekali pembahasan kita kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan menambah wawasan Sobat Ngupas semuanya. Jangan lupa untuk terus menyaksikan podcast Ngupas di channel YouTube KP2KP Sragen. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di episode Ngupas berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.